upaya memperkuat ketersediaan dan kualitas akses telekomunikasi di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Kemenko Polkam bersama pemerintah Kabupaten Belu selenggarakan rapat koordinasi pada Kamis 10 Juli 2025. Pertemuan yang berlokasi di ruang rapat Bupati Belu ini menjadi wadah diskusi bagi para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kementerian Bidang Koordinasi Politik dan Keamanan, pemerintah Kabupaten Belu, dan unsur terkait lainnya. Fokus utama dalam pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan jaringan telekomunikasi di Belu, khususnya di daerah-daerah terpencil yang masih minim akses. Dalam kesempatannya, Bupati Belu Willy Broduslai memaparkan berbagai daerah di perbatasan yang merupakan daerah blank spot dan wilayah yang jaringannya lebih kuat dari Timor Leste yang mengakibatkan roaming sering terjadi. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang strategis dan sangat berdasar serta krusial bagi masa depan daerah perbatasan, yaitu mendiskusikan kondisi nyata infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Belu. Ini Kabupaten Belu banyak blank spotnya. Terus kita datang dekat-dekat, bukan dekat-dekat, jauh dari daerah perbatasan, kadang-kadang pulsa di HP kita tersedot habis. Bagi yang sudah tahu, dia sudah tahu, oh di sini hati-hati, ini banyak sinyalnya Timor Leste. Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika pada bidang Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsa TNI Agus Pandu Purnama mengatakan, tujuan mereka ke Kabupaten Belu untuk meninjau secara langsung wilayah di Belu masih memiliki daerah blank spot atau wilayah yang tidak ada akses jaringan. Bapak Ibu sekalian, itu adalah maksud kami pada datang hari ini untuk melaksanakan rakor, menindaklanjuti hasil rapat di Yogyakarta dengan tujuan tentunya kami juga ingin secara langsung meninjau di lapangan, Pak. Karena jangan sampai katanya Pak Edi di sana black spot. Jadi kami nanti izin dengan tim, dengan Pak dari Balmon, Pak, karena beliau punya alat di daerah tersebut memang black spot, gitu kan. Nanti ini yang akan kami laporkan langsung kepada Bapak Menko. Agus Pandu juga menekankan kehadiran kementerian beserta kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Belu menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan cek spot dan melakukan penanganan karena telah mendengarkan keluhan bahwa beberapa titik di Kabupaten Belu sering roaming atau black spot. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Memperingati 10 Muharram dalam kalender Hijriah, keluarga besar Majelis Taklim Al-Mujahidin Atambua gelar berbagi santunan bersama anak yatim piatu dan kaum duafa di Masjid Muhajidin Atambua pada Minggu 6 Juli malam. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka memperingati Lebaran anak yatim yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah, Majelis Taklim Al-Mujahidin Atambua melaksanakan kegiatan berbagi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa sebanyak 53 anak. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua pada Minggu 6 Juli 2025 malam. Lalu barang siapa ibadah hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang pertama, orang-orang yang beruntung karena ibadah hari ini jauh lebih baik dari kemarin, akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ketua Majelis Taklim Al-Mujahidin Atambua, Nur Ainun Belajam menjelaskan,
Kegiatan santunan ini merupakan program rutin Majelis Taklim setiap peringatan 10 Muharram dengan tujuan agar dapat membantu kaum duafa dan anak yatim piatu dengan memberikan santunan berupa uang tunai dan buku untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan, memberikan kasih sayang dan perhatian, serta membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik dan produktif. Hari ini kegiatan 10 Muharram kita adakan santunan untuk anak yatim, piatu, dan duafa yang alhamdulillah malam ini bisa kita serahkan sejumlah 53 anak. Kita berharap insya Allah kedepannya kita bisa menyantuni, membantu anak-anak yang lebih banyak lagi. Di sini kita siapkan berupa uang tunai dan juga bingkisan buku, tulis untuk anak-anak yang kita tahu sebentar lagi akan masuk sekolah. Selesai liburan, di mana kita tahu perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja, mungkin ini sedikit bisa membantu mereka dalam bidang pendidikan juga. Ustadz Adam Khairul menyampaikan apresiasi kepada Taklim Al-Mujahidin yang telah menjalankan perintah Allah dalam menyantuni anak-anak yatim. Ia juga terus mendorong kegiatan keagamaan dan pendidikan bagi anak-anak untuk memberikan bantuan demi membangun semangat dan harapan agar mereka terus semangat belajar demi meraih masa depan yang lebih baik. Pada hari ini diberikan santunan, kami berpesan agar awal sekolah di tahun ajaran baru, memulai lembaran baru, belajar dengan semangat, punya cita-cita tinggi, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun usaha yang kita lakukan tanpa dengan doa, maka jangan berharap bisa sukses adanya. Selaku Ketua Muhammadiyah Kabupaten Belu, pihaknya juga berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan. Selain menjadi amal zariah, juga dapat meringankan ekonomi, terlebih saat menjelang tahun ajaran baru, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Sebanyak 21 jemaah haji asal Kabupaten Belu telah kembali dari Tanah Suci Mekah dalam keadaan sehat. Kehadiran rombongan disambut haru oleh keluarga. Rombongan tiba di Masjid Hidayah Atambua pada Minggu 6 Juli siang. Berikut informasi selengkapnya. Kedatangan 21 orang jemaah haji disambut dengan tarian likurai yang ditampilkan oleh siswi-siswi MI Hidayatullah Atambua dan diterima secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Belu. Bupati Belu yang diwakili staf ahli Aloysius Fahik menyampaikan apresiasi kepada rombongan jemaah haji Kabupaten Belu yang secara utuh telah tiba dengan keadaan sehat walafiat. Mewakili pemerintah, Aloysius Fahik berharap dengan gelar haji yang disandang dapat bersama berkontribusi membangun Kabupaten Belu. Bapak Ibu yang telah berangkat dan kembali hari ini merupakan kehendak Tuhan dan ini merupakan utusan Tuhan untuk pergi ke Tanah Suci dan kembali ke daerah ini untuk membantu pemerintah Kabupaten Belu. Untuk apa Bapak sekalian? Untuk membentuk karakter, untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan. Sementara itu, penyelenggara haji dan umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Maskur Kadir, memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Belu yang telah mensupport penuh para jemaah haji mulai dari keberangkatan dan selama menjalankan umroh 40 hari di Tanah Suci. Antusias pemerintah pusat juga luar biasa, begitupun juga pemerintah daerah Kabupaten Belu sangat-sangat luar biasa, sudah mensupport kami melalui beberapa item, mulai dari pemeriksaan kesehatan, imigrasi juga dimudahkan, bahkan ada bantuan beberapa untuk kepada jamaah. Kami selaku panitia kecil di Kementerian Agama sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah. Namun Ketua Majelis Ulama Indonesia Belu, Haji Abdullah Blajam, mengatakan total seharusnya ada 26 jemaah yang berangkat bersama-sama.
Namun, ada yang dipulangkan akibat kondisi kesehatan yang tidak stabil. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena jamaah haji berjumlah 21 orang, yang berangkatnya 26 orang, namun yang 5 kembali ke tempat asal, ada yang sakit. 21-nya kembali ke Atambua dalam keadaan sehat walafiat, selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, bahwa gelar yang paling mulia adalah haji mabrur. Artinya haji mabrur tiada balasan kecuali masuk surga. Haji Abdullah juga berpesan kepada para jemaah haji yang akan berangkat berikutnya untuk harus mempersiapkan diri dan fisik dengan baik karena perbedaan iklim Indonesia dengan Arab Saudi mencapai 45 derajat Celcius. Tentu para jemaah haji harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Sebanyak 109 calon anggota THS-THM Dekanat Belu Utara mengikuti kegiatan pendadaran. Informasinya usai jeda.